Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dengan perakiraan cuaca ini ada baiknya kita menyimaknya langsung dengan pakarnya ya dari BMKG. Sudah tersambung melalui sambungan virtual bersama kami Deputi Bidang Meteorologi BMKG Bapak Guswanto. Selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi Gadis, kabar? Ada Naila juga Pak Guswanto, apa kabar? Sorry, ada Naila ya, baik-baik, maaf. Salam sehat Pak Guswanto. Pak Guswanto, terima kasih sudah bergabung Selamat Pagi Indonesia. Januari hingga Februari ini diperkirakan menjadi puncak dari musim penghujan di Indonesia. Untuk beberapa pekan ke depan seperti apa perakiraan dari BMKG Pak Guswanto? Jadi kalau kita melihat untuk sepekan ke depan, yang pertama mungkin barangkali saya sampaikan dulu bahwa dari analisis dinamika atmosfer itu OLR, MCO, aktivitas gelombang ekuator itu menunjukkan kecenderungan peningkatan aktivitas konvektif di Kalimantan bagian utara dan timur, Sulawesi bagian tengah dan utara, serta Papua. Kemudian kita juga melihat ada pantauan sirkulasi siklonik ya, tekanan udara rendah itu yang menunjukkan kecenderungan peningkatan pertumbuhan awan di Jawa, kemudian sebagian besar Kalimantan, Sulawesi bagian utara, Maluku Utara, dan Papua Barat. Kemudian kalau kita melihat untuk dari labilitas lokalnya, kondisi di lokal itu adanya kecenderungan peningkatan aktivitas konvektif itu di Aceh, Sumatera Utara, kemudian Hulu, kemudian Kalimantan Utara, sebagian besar ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT dan NTB, serta ada di Papua. Kemudian kalau dari beberapa dinamika atmosfer tersebut kita melihat untuk perakiraan tanggal 27 sampai 28 ini kita melihat di Aceh ada peningkatan, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Papua. Kemudian untuk sedangkan nanti tanggal 29 sampai 31 atau menjelang tahun baru Imlek ya, di tanggal 1 itu kita melihat ada peningkatan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Hulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat dan Papua. Kira-kira seperti itu Ya. terjadinya peningkatan cuaca. Ya, itu terkait peningkatan yang perlu diwaspadai terkait cuaca ekstrim. Nah, kalau kita berbicara gelombang tinggi, dari kemarin saja ini masih terjadi gelombang yang cukup tinggi di sejumlah perairan di Indonesia, diantaranya dari mulai Laut Aceh, Banda, Arafuru, sampai dengan Jayapura. Nah, untuk prediksinya sampai seminggu ke depan ini perakiraan gelombang tinggi seperti apa, Pak Guswanto? Baik, jadi untuk sebagai informasi pembangkit gelombang tinggi itu yang utama adalah adanya angin dan arus ya. Kemudian ditambah kalau dia posisi bulan pasang surut air laut ya. Nah, kalau kita melihat perakiraan dari BMKG untuk berlaku tanggal 27 sampai kemudian 31, kita melihat di sini ada beberapa wilayah, misalkan dengan tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter itu berpotensi terjadi di Laut Natuna Utara, kemudian perairan utara Kepulauan Natuna, kemudian ada perairan barat Mentawai hingga Lampung ya, kemudian Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung juga, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Jawa hingga Pulau Sumba, Selat Bali bagian selatan, Selat Lombok bagian selatan, Selat Alas bagian selatan, Samudra Hindia selatan Jawa, perairan Sangitta Laut, kemudian ada Laut Maluku bagian utara, kemudian ada juga yang kita melihat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat ya, Laut Halmahera, sampai nanti ada Samudra Pasifik bagian utara atau Papua Barat hingga Papua. Sedangkan yang perlu kita tekankan kembali adalah tinggi gelombang 4 sampai 6 meter yang kita kategorikan dalam klasifikasi very rock sea ya. Itu berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan NTB hingga NTT.
Jadi saya ulangi lagi, untuk yang 4 sampai 6 meter itu berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan, NTB hingga NTT. Kira-kira begitu Naila dan Adis. Baik, perlu diwaspadai ada gelombang tinggi bahkan sampai 6 meter di wilayah Samudra Hindia Selatan, di wilayah NTB dan juga NTT. Pak Guswanto, tadi Anda katakan juga ada peningkatan pergerakan siklon atau angin siklonik. Nah, lalu kemudian dampaknya apa dari peningkatan pergerakan angin siklonik ini dan apa antisipasinya Pak Guswanto? Baik, kalau kita melihat berdasarkan analisis streamline yang dikeluarkan BMKG tanggal 27 Januari ini, itu yang pertama kita memonitor adanya bibit siklon tropis ya 91W ini terpantau di Laut Cina Selatan yang membentuk daerah konvergensi yang memanjang dari Laut Sulu hingga Laut Cina Selatan. Ini dapat memberikan dampak terjadinya pertumbuhan awan hujan atau peningkatan awan konvektif sehingga nanti terjadi hujan itu ada di Kalimantan bagian utara ya, yang pertama. Kemudian kita juga melihat adanya daerah konvergensi yang juga terpantau memanjang itu dari Selat Sunda hingga Jawa Timur, dari Kalimantan Barat hingga Selat Makassar. Ini juga dapat memicu untuk meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah yang dimaksud tadi. Ini di wilayah sepanjang daerah konvergensi maupun daerah yang terjadi sirkulasi siklonik tersebut. Baik, Pak Guswanto, singkat saja, Pak Guswanto, terakhir himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait potensi cuaca ekstrim ini sampai beberapa pekan ke depan, mengingat saat ini adalah puncaknya dari musim hujan. Silakan. Baik, yang perlu kita waspadai saat ini 2-3 hari ini mungkin cuaca di beberapa daerah itu relatif agak turun, namun yang kita lihat kembali adalah nanti sekitar tanggal 29 hingga tanggal 3 itu yang perlu kita waspadai, mungkin akan terjadinya peningkatan. Kemudian yang kedua, masyarakat agar tetap waspada terhadap terjadinya bencana cuaca ekstrim atau hidrometeorologi yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologi. Dan kami juga mengimbau kepada masyarakat yang di pesisir, yang atau nelayan, yang pariwisata ataupun nelayan untuk mewaspadai daerah yang memiliki tinggi gelombang yang lebih dari 4 sampai 6 meter. Dan yang terakhir adalah kita tetap waspada walaupun pada kondisi cuaca ekstrim kita tetap melakukan protokol kesehatan. Baik, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pak Guswanto, terima kasih sudah bergabung dan juga menginformasikan perakiraan cuaca bersama kami di kesempatan Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat Pak Guswanto.